Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohima Sadiwati. Saya dari kelas PGSD 20B2 NIM 13201023, mata kuliah evaluasi pembelajaran di sekolah dasar dari Universitas Pelita Bangsa. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara-cara membuat soal kognitif yang benar dan baik. Nah, mari kita simak videonya. Nah, baik, yang pertama dalam penyusunan soal. Nah, hal yang pertama harus guru siapkan adalah membuat kisi-kisi soal. Pada kisi-kisi soal ini, guru harus menentukan indikator soal. Indikator soal ini harus disusun dengan benar, karena akan mencerminkan soal yang akan dibuat. Pada penentuan dan pembuatan indikator soal ini, ada yang perlu diperhatikan oleh guru, yaitu level kognitif sebagai tuntutan kurikulum yang harus dicapai oleh siswa setelah pembelajaran. Nah, apa itu level kognitif? Nah, bagaimana penerapan dalam soal? Nah, lalu di sini ada tentang level kognitif. Secara sederhana, level kognitif merupakan klasifikasi atau tingkatan kemampuan siswa dalam menerima sesuatu yang dijelaskan. Level kognitif sendiri sangat erat kaitannya dengan taksonomi Bloom. Nah, taksonomi Bloom sebagai penemuan dari Benjamin Bloom membuat hierarki atau klasifikasi dari 3 ranah domain yang menjadi target dalam pendidikan, yaitu ranah kognitif, pengetahuan, psikomotor, keterampilan, dan efektif sikap. Setiap ranah memiliki tingkatan dari yang paling rendah sampai paling tinggi. Nah, pada artikel ini akan lebih fokus membahas tentang level kognitif atau ranah kognitif. Nah, lalu level kognitif ini terdiri dari 3 level, yaitu level utama, yaitu level 1 knowing. Nah, lalu level kedua feeling, dan level ketiga reasoning. Setiap level memiliki level kognitif sesuai dengan taksonomi Bloom mulai dari C1 sampai C6. Pada level C1 sampai C6 tersebut terdapat kata kerja operasional (KKO) yang bisa digunakan oleh guru untuk membuat indikator soal sehingga tergambar level kognitif soal tersebut. Lalu yang pertama ini ada level 1, terdiri dari level kognitif taksonomi Bloom yang menjadi gambaran kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa, yaitu C1 mengetahui dan C2 memahami. Kata kerja operasional yang bisa digunakan dalam indikator soal untuk C1 diantaranya mengingat kembali, membaca, menyebutkan, menyusun daftar, menggarisbawahi, menjodohi, memilih, menyatakan, dan mendefinisikan. Nah, lalu contoh dari indikator soal ini. Nah, indikator soal dan soal yang bisa dibuat oleh guru dari level kognitif C1 ini misalnya indikator soal. Siswa dapat menjodohkan nama tarian dan asal daerah. Soal yang bisa disusun dari indikator tersebut misalnya, nah di sini ada beberapa nama tarian seperti nama daerah seperti tari Jaipong, tari Kecak, tari Saronde, tari Poco-Poco, dan tarian Lilin. Nah, Maluku Utara, Jawa Barat, Sumatera Barat, Bali, Sulawesi Utara. Nah, lalu pasangkanlah nama tarian dan asal daerahnya secara tepat. Nah, contoh bentuk soal lainnya yang bisa dikembangkan dari level kognitif C1 ini sesuai dengan kata kerja operasional yang sudah ada, di antaranya seperti
disebutkan unsur-unsur yang terdapat pada golongan 1A. Pilihlah gambar bendera berikut yang termasuk pada negara Asia Tenggara. Lalu buatlah daftar barang yang diperlukan ketika akan melakukan kegiatan olahraga sepak bola. Nah, lalu level kognitif selanjutnya merupakan tingkat yang lebih dari sekedar mengetahui. Level kognitif ini dikenal dengan istilah C2, pemahaman. Kata kerja operasional yang digunakan untuk menggambarkan level kognitif pemahaman diantaranya memperkirakan, mengkategorikan, menjelaskan, membedakan, menyimpulkan, mengklasifikasi, menerangkan, menggambarkan, menginterpretasikan, dan lainnya. Nah, lalu contoh indikator soal dan bentuk soal yang bisa dibuat oleh guru, misalnya seperti indikator soal, siswa dapat mengklasifikasikan larutan berdasarkan kemampuan menghantarkan listriknya. Nah, soalnya ini seperti misalnya larutan A, lampu redup, gelembung gas sedikit, lalu larutan B, lampu tidak menyala, gelembung gas sedikit, lalu larutan C, lampu tidak menyala, gelembung gas tidak ada, lampu D, lampu menyala terang, gelembung gas ada. Larutan E, lampu redup, gelembung gasnya tidak ada. Nah, lalu di sini juga berdasarkan hasil uji coba hantar listrik tersebut, klasifikasi larutan tersebut ke dalam larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Nah, ini juga bentuk soal dari pelajaran IPA ya untuk kelas 6. Nah, lalu di sini ada 2 contoh pada setiap level kognitif tersebut, menunjukkan dalam level kognitif 1 ini terdapat beberapa indikator yang harus dikuasai dan ditunjukkan oleh siswa. Indikator tersebut yaitu 1. Menggambarkan pemahaman dasar mengenai suatu mata pelajaran dan pemecahan masalah sederhana. 2. Mempertunjukkan bentuk ingatan dan pengetahuan mengenai materi dasar dan membuat generalisasi yang sederhana. 3. Memperhatikan kemampuan menginterpretasi bentuk data, tabel, grafik, gambar. 4. Mempertunjukkan kemampuan menghubungkan fakta dasar dengan bahasa yang sederhana. Nah, lalu di sini ada level 2. Appling. Pada level 2 mencakup 1 level kognitif yang harus dikuasai dan tergambar pada siswa, yaitu menerapkan C3. Level kognitif ini tentu saja lebih dari sekadar pengetahuan dan memahami, namun tuntunan siswa harus bisa menerapkan. Oleh karena itu, kata kerja operasional menyesuaikan dengan level kognitifnya. Nah, kata kerja operasional yang bisa digunakan oleh guru ketika menyusun soal dengan level kognitif C3 diantaranya mengimplementasikan, menggunakan, menentukan, memproseskan, menghitung, memperagakan, menghubungkan, membuktikan, menemukan, menyesuaikan, dan lain-lain. Nah, lalu di sini contoh indikator soal dan bentuk soal yang menggambarkan level kognitif C3. Nah, siswa menentukan volume gas dihasilkan oleh misalnya seperti proses pelarutan cairan ke suatu minuman seperti itu, karena adanya karena diadakannya suatu cairan oksida.
Nah, selanjutnya level 3, reasoning. Nah, level 3 menggambarkan kemampuan dalam penalaran dan logika. Level ini terdiri dari 3 level kognitif dalam taksonomi Bloom, yaitu C4 analisis, C5 evaluasi, dan C6 sintesis. Level kognitif pada level 3 ini sudah masuk pada kategori host, di mana dalam penyelesaian soal-soal memerlukan beberapa tahapan berpikir. Nah, kata kerja operasional untuk level kognitif C4 diantaranya mengorganisasikan, merinci, menelaah, mendeteksi, mengaitkan, membandingkan, menyeleksi, memilih, membagi, menguraikan, dan lainnya. Nah, contohnya ini seperti indikator soal dan bentuk soal yang bisa dibuat oleh guru dari kognitif C4 ini, seperti siswa dapat membandingkan titik didih air 2 buah larutan sesuai dengan yang guru berikan. Lalu level kognitif lainnya pada level 3 ini adalah C5 evaluasi, kata kerja operasional yang bisa digunakan dalam penyusunan soal level C5 ini diantaranya membuktikan, mempertahankan, memvalidasi, menilai, memberi saran, mengevaluasi, mengkritik, memberi argumentasi, menafsirkan, merekomendasikan, dan lainnya. Nah, contoh indikator soal dan bentuk soal untuk level kognitif C5. Nah, seperti siswa menilai beberapa susunan sel yang disediakan dalam bentuk gambar. Nah, level kognitif terakhir pada level 3 ini adalah C6 sintesis, kata kerja operasional yang bisa digunakan untuk menyusun indikator soal pada level kognitif C6. Di antaranya merencanakan, memproduksi, membangun, merancang, membuat, menciptakan, mendesain, mengabstraksikan, mengkombinasikan, dan lainnya. Contoh indikator soal dan bentuk soal untuk level kognitif C6 ini adalah siswa dapat membuat tabel data mengenai faktor yang mempengaruhi seperti laju reaksi, seperti yang guru berikan. Lalu berdasarkan 3 contoh indikator dan soal pada level 3 secara umum, level 3 ini memiliki penjabaran beberapa kemampuan, yaitu menunjukkan penguasaan dan pemahaman yang mendalam mengenai materi pelajaran. Lalu memiliki kemampuan menjabarkan hubungan antara informasi dan konsep sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang ketiga, kemampuan melakukan sintesis, evaluasi, dan analisis sesuai dengan kebutuhan. Lalu 4, mampu memberi penjelasan dan memberi ide gagasan yang mudah dimengerti. Dan yang kelima, mampu menemukan solusi dari permasalahan yang diberikan dalam mata pelajaran. Penjabaran mengenai level kognitif tersebut menunjukkan bahwa dalam penyusunan soal, guru tidak sembarangan. Agar bisa mengukur yang seharusnya diukur, maka guru perlu mengenal, memahami, dan menerapkan kognitif ini. Lalu pada pelaksanaannya pun diharapkan level kognitif mulai C1 sampai C6 ini bisa dihadirkan dalam soal-soal yang diberikan kepada siswa. Jangan sampai guru hanya berkutat pada soal-soal dengan tipe lots dan tidak pernah memberikan soal-soal host. Itulah penjelasan cara membuat soal kognitif yang baik dan benar. Semoga bermanfaat dan bisa menerapkan di sekolah atau saat mengajar, di kelas saat kita turun
ke lapangan untuk menjadi seorang guru. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.